Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam apapun kondisinya, gitu ya. Dan tadi saya dapat informasi dari teman Anda sudah mulai mencicil untuk belajar melalui webinar yang kemudian itu akan menjadi bekal teman-teman pada saat Anda kuliah, gitu ya. Jadi Anda nikmati aja perjalanan yang luar biasa ini di kondisi seperti ini, ya. Semuanya akan sangat tergantung pada teman-teman. Pak Kusnawi berapa kali saya sampaikan, Pak Kusnawi tidak akan mungkin akan bisa mencerdaskan kalian, karena kalian Anda udah cerdas ya. Pak Kusnawi tidak bisa melakukan perubahan-perubahan kebaikan buat teman-teman, karena teman-teman sesungguhnya bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang teman-teman sudah dilakukan, gitu ya. Pak Kusnawi hanya sebagai fasilitator, memberi sebuah ruang untuk kita berdiskusi dan sebagainya. Baik, untuk pertemuan yang ketiga ini, ya, kalau kemarin teman-teman sudah sedikit memahami tentang sistem logika dan gerbang logika, ya. Jadi memang Anda harus paham tentang bahwa sebuah komputer itu harus mengetahui tentang sistem bilangan, ya. Karena pada prinsipnya komputer itu hanya bisa menjalankan, memproses jika sebuah pernyataan, sebuah instruksi atau apapun dalam bentuk biner, 0 dan 1, gitu ya. Nah, dalam proses untuk calculating di sistem komputer, mereka hanya mengenal istilahnya 0 dan 1 dengan menggunakan, kemarin saya sampaikan teorinya adalah bagaimana sih sebuah device dalam sebuah sistem komputer saling bisa komunikasi, karena mereka menggunakan penalaran yang disebut sebagai gerbang logika. Ya, jadi bagaimana Anda akan paham tentang gerbang logika AND, gerbang logika OR, dan gerbang logika NOT misalkan, ya, dan penjelasan yang lainnya. Kemudian kemarin minimal teman-teman sudah bisa membedakan terkait dengan apa itu biner, desimal, okta, dan seterusnya. It's okay. Itu yang penting teman-teman memahami secara konsep dasar saja. Pada proses berikutnya, kita sambil jalan akan saya jelaskan satu per satu. Nah, untuk hari ini, tema yang akan kita lakukan adalah tentang logika dan pernyataan. Jadi teman-teman, pada saat sebuah komputer itu sebetulnya komputer itu sebetulnya menjalankan instruksi apa yang kita lakukan. Sebuah komputer itu sebetulnya adalah deretan-deretan perintah yang kita berikan ke komputer, ya. Nah, deretan-deretan yang kita berikan di komputer itu sering disebut sebagai yang namanya pernyataan atau proposition, ya. Jadi kita di sini akan belajar bagaimana dari diri kita untuk mencoba memahami, ya, cara menyampaikan, cara memberikan instruksi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang pada akhirnya kita sebut sebagai sentence, yaitu kalimat logika, gitu ya. Baik. Nah, teman-teman, jadi saya kira ya kemarin logika itu adalah satu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan, ya, karena kemampuan penelaranan itu sangat tepat. Jadi bagaimana Anda bisa mendefinisikan sesuatu yang kemudian sesuatu itu memang jadi benar, ya, dan pernyataan itu jadi benar atau logika itu jadi benar, maka bisa dieksekusi oleh suatu pemproses. Dalam hal ini yang kita sebut sebagai komputer, ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa penalaran itu didasarkan pada hubungan antar pernyataan. Contoh misalkan, sederhana saja. Teman-teman pada saat ke ATM, kemudian teman-teman itu kan memasukkan suatu kartu di ATM, ya, dimasukin. Pada saat Anda memasukkan kartu di ATM, maka di situ ada satu proses untuk menangkap, yang kemudian di situ Anda disuruh memasukkan yang namanya PIN. Ya, berarti dia mengeksekusi, kalau sudah memasukkan ATM, maka disuruh untuk Anda suruh menginputkan suatu PIN. Di mana PIN itu kemudian akan direkam, akan dicek apakah nomor PIN yang teman-teman masukkan dengan kode kartu sama atau tidak. Nah, itu kan sebuah pernyataan. Jika, ya, hai komputer, jika nomor PIN dan, ya, kartu itu memang sama atau matching, maka bisa masuk
untuk melakukan proses transaksi. Itu kan sebuah pernyataan, sebuah statement yang sebetulnya kita berikan ke komputer, kan gitu. Ya, sehingga komputer mengerti apa yang harus dilaksanakan, kan gitu. Ya. Nah, tapi tentunya bukan seperti yang kita bayangkan. Nah, pernyataan-pernyataan yang tadi Anda lakukan itu akan dirubah dalam bentuk yang namanya bahasa pemrograman. Anda akan menerjemahkan dari bahasa tadi, sebuah statement, ke dalam suatu bahasa pemrograman, yang kemudian bahasa pemrograman itu akan dikompil, akan dirubah ke dalam bentuk binary atau kode-kode menggunakan bahasa mesin yang kemudian bisa dieksekut oleh sebuah komputer. Ini contohnya. Ya, jadi teman-teman seperti itu. Jadi Anda sekarang mungkin melakukan pemesanan di Tokopedia. Anda melakukan transaksi presensi tadi. Anda mungkin login di sistemnya Amikom. Itu kan sebenarnya kalau teman-teman pahami, di dalamnya itu adalah berisi kode-kode. Berisi kode-kode program, berisi instruksi-instruksi yang karena dirubah ke dalam bentuk bahasa mesin, maka si komputer bisa mengeksekusi. Nah, gitu loh. Ya. Kemudian tujuannya apa sebetulnya? Yaitu memberikan pada saat Anda ingin memberikan sebuah pernyataan di dalam komputer, tentu harus ada aturan-aturan. Ya, apakah ini benar, apakah ini salah? Kalau benar bagaimana, kalau salah bagaimana? Contoh tadi, ternyata PIN yang saya execute, yang saya masukkan, itu berbeda atau tidak matching dengan kartu ATM misalkan. Berarti kan posisinya true atau false. Berarti itu adalah salah. Kalau salah, apa yang dilakukan oleh komputer? Nah, berarti itu ada suatu pernyataan ya yang ternyata nilai kebenarannya adalah salah. Kalau salah, komputer seperti apa kan gitu ya. Jadi sebenarnya instruksi komputer itu hanya mengenal apakah true atau false. Atau dalam bentuk biner apakah 1 atau 0 dengan berbagai macam konsekuensinya. Itulah tentang logika dan penalaran. Jadi komputer itu sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa, ya. Itu sangat tergantung kepada bagaimana Anda berikan instruksi. Kalau yang Anda memberikan instruksi itu salah, komputer juga akan melakukan apa yang dilakukan. Contoh misalkan, hai robot, silakan bunuhlah orang yang berkumis tebal, ya kan? Udah, dia hanya menuruti perintah, dia akan mengeksekusi membunuh orang yang berkumis tebal misalkan. Tapi kelihatannya Mas Bintang kumisnya udah dipotong gitu ya. Nah, ini contoh aja. Ya, walaupun sekarang sudah ada ilmu yang namanya kecerdasan buatan. Nah, itu teoremanya akan berbeda lagi. Tapi prinsipnya si komputer itu ya akan menjalankan perintah-perintah sesuai dengan yang kita instruksikan, gitu ya. Oke, baik. Next. Nah, kemarin Anda sudah membahas tentang gerbang logika. Jadi gerbang logika itu memang satu logika yang digunakan di arsitektur sistem komputer. Jadi bicara tentang hardware, ya. Jadi sirkuit. Bagaimana sih instruksi antar hardware, ya, di dalam sebuah sistem komputer? Maka biasanya menggunakan teorema atau kombinasi dari berbagai yang namanya gerbang logika. Tadi ya ada AND, ada OR, ada NOT, XOR, dan NetAnd. Ya, karena ini terkait dengan sisi hardware. Tetapi di mata kuliah kita kan ingin mendesain, ya, ingin mendefinisikan sebuah kalimat-kalimat logika dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang itu akan direpresentasikan dalam bentuk program. Sehingga biasanya program komputer itu berjalan di atas struktur penalaran yang baik. Ya, jadi kemampuan Anda bagaimana menerjemahkan sebuah masalah, kemudian masalah itu diselesaikan dengan urutan-urutan langkah-langkah yang sistematis, gitu ya. Dan biasanya kita bisa menggunakan yang disebut sebagai komponen program atau istilahnya kita sebut sebagai algoritmik ya. Jadi ntar Anda akan menggunakan if then ya, kemudian penggunaan for atau yang lain ya. Itu kalau dalam program. Tapi dalam materi ini kita akan menggunakan struktur algoritmik yang standar ya. Oke. Jadi itu prinsipnya ya teman-teman. Jadi kalau yang kemarin kok ada gerbang logika, ada AND dengan gambar seperti kemarin, itu memang untuk menggambarkan sistem logika dalam arsitektur komputer. Yaitu bagaimana komputer bekerja di sisi
komunikasi di sisi hardware. Tetapi di mata kuliah kita itu adalah Anda akan melakukan satu proses penalaran, membuat kalimat-kalimat logika, yang kalimat-kalimat itu tentunya bisa diterima oleh komputer dan bisa dijalankan. Gitu ya. Baik. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, kita akan bicara tentang apa yang disebut sebagai logika proporsional. Nah, jadi kalau bicara tentang logika proporsional dalam hal ini adalah logika komputasi, itu ada dua. Ya, jadi ada yang disebut sebagai logika pernyataan. Ya, ini adalah atau sering disebut sebagai proportional logic. Itu salah satu bentuk penalaran dalam bentuk bahasa bagaimana representasi logika yang paling sederhana pada saat Anda mendefinisikan sebuah pernyataan-pernyataan yang kemudian menjadi apa yang kita sebut sebagai kalimat logika. Nah, biasanya kalau untuk yang proportional logic ini, itu biasanya menggunakan atau digambarkan dengan aturan-aturan yang kita sebut sebagai aljabar boolean. Jadi teman-teman, memang kalau bicara tentang logik, memang pasti ada hubungannya dengan arithmetic. Ya. Jadi memang betul. Ilmu dasar itu sebetulnya kayak matematika itu hal yang harus semua pahami, karena itu pasti akan digunakan di semuanya. Ya. Oke, jadi itu yang kita sebut sebagai logika pernyataan. Yang kedua, itu ada yang disebut sebagai logika predikat. Ya, sebenarnya sama, cuma di sini memang jadi kalau logika predikat itu kita sebut sebagai predikat kalkulus. Itu betul-betul Anda menggunakan sebuah fungsi di dalam sebuah aritmetika untuk bisa merepresentasikan hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh yang namanya logika proposisi. Ya, oke. Nah, untuk hari ini kita akan discuss terkait dengan logika pernyataan atau yang sering disebut sebagai proportional logic. Ya, oke. Nah, apa itu proporsi? Jadi proportional logic itu adalah bahwa tadi saya sampaikan itu suatu pernyataan atau statement ya yang dapat bernilai true atau dapat bernilai false atau tidak keduanya. Ya. Jadi tadi saya sampaikan dari awal, misalkan hari ini hujan. Pertanyaannya ada sebuah pernyataan, hari ini hujan. Kira-kira benar atau salah? Apakah suatu pernyataan bahwa hari ini hujan benar atau salah? Kita tidak tahu. Ya, berarti butuh proses pengujian, ya kan? Ya enggak? Jadi komputer juga sama, pada saat mengeksekusi sebuah perintah atau pernyataan-pernyataan itu pasti dia akan menguji. Dia akan melakukan yang namanya processing untuk menerjemahkan ya setiap instruksi atau pernyataan-pernyataan yang kita lakukan. Ya, kalau salah bagaimana, kalau benar bagaimana ya. Jadi sebuah nilai kebenaran pada sebuah proposisi itu bisa true, bisa kita sajikan dalam bentuk T, atau false dalam bentuk V. Ya. Atau kalau dalam sistem digital, saya ulangi lagi, disajikan dalam bentuk 0 itu berarti false, sedangkan 1 itu berarti true. Bahkan dalam materi-materi pemrograman ya teman-teman, kalau kita ingin mengidentifikasi, oh laki-laki itu biasanya bernilai true atau 1. Sedangkan perempuan itu bernilai false atau 0. Itu hanya istilah saja, ya. Oke. Baik, next. Nah, dalam sebuah pernyataan ada yang kita sebut sebagai kalimat deklaratif. Ya, namanya kalimat deklaratif. Yaitu satu kalimat yang bisa bernilai true atau false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Ya. Biasanya ini kita sebut sebagai nilai kebenaran, ya, truth value, ya. Di mana kalimat deklaratif ini akan kita susun dengan menggunakan huruf kecil sebagai simbol atau representasi dari sebuah pernyataan-pernyataan di dalam suatu kalimat logika yang akan kita susun. Nah, contoh misalkan, ya. Di sini ada satu contoh, sebuah kalimat 6 adalah bilangan genap. Ya, ini kan suatu pernyataan.
Coba, 6 itu bilangan genap true atau false? Coba Mbak Fani, yang asisten saya. 6 itu adalah bilangan genap true atau false? True. True. Berarti ini jelas adalah kalimat deklaratif. Tanpa kita membuktikan pun ini adalah true. Karena 6 adalah bilangan genap. Cara pembuktiannya seperti apa? Nah, ini berarti Anda harus mendefinisikan sebuah logika, sebuah pernyataan untuk menentukan apakah 6 itu genap atau tidak, kan gitu ya. Oke, ini berarti pasti true. Jadi suatu pernyataan, ya, suatu proposisi yang bernilai true atau false itu adalah kalimat deklaratif. Sudah dipastikan. Contoh misalkan ya, yang kedua, Soekarno itu adalah presiden Indonesia yang pertama. Mas Bintang, true atau false? True. True, pasti. Berarti dia kalimat deklaratif karena sudah ditentukan nilai kebenarannya, ya. Kemudian yang ketiga, misalkan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini true atau false, ya. Siapa nih? Putri. Ada yang namanya Putri. True atau false? 2 tambah 2 sama true atau false? True. True gitu ya. Nah, kalau ada sebuah pernyataan seperti ini, berarti disebut sebagai kalimat deklaratif. Ya kan? Karena sudah pasti. Tetapi jika sebuah kalimat yang belum bisa ditentukan kebenarannya, maka sering disebut sebagai kalimat terbuka. Yaitu kalimat yang nilai kebenarannya tidak bisa ditentukan. Nah, seperti itu. Ya. Oke, tadi misalkan, komponen penyusunnya untuk permudah dirubah dalam bentuk huruf. Boleh, misalkan, sorry, ya kita hurufnya misalkan P. Ya, kita simbolkan sebagai P. P itu adalah, tadi, P misalkan ya, P itu sama dengan 6 adalah bilangan genap. Oke, ini. Misalkan kita simbolkan dengan P. Ya, P itu adalah 6 ini, ya sama dengan ini. Ya, maka di sini akan menjadi sama dengan, sebentar ini, oke, sama dengan P, ya kan? Oke, Soekarno adalah presiden Indonesia pertama. Kita simbolkan sebagai Ki, misalkan itu boleh. Ya. Nah artinya tadi saya ulangi lagi, jika sebuah pernyataan yang nilainya sudah ditentukan true atau false, maka disebut sebagai kalimat deklaratif. Kalau yang belum bisa ditentukan, maka namanya kalimat terbuka. Ya. Caranya bagaimana untuk menentukan kebenarannya? Harus melalui pengujian. Ya, oke. Baik. Oke, nah tadi bahwa sebuah proposisi itu kan bisa ada yang kita sebut sebagai majemuk, ada yang disebut sebagai atomik. Jadi kalau misalkan tadi ya, kalau ini kan 6 adalah bilangan genap itu atomik, ya tunggal. Ya ini juga atomik semua ya. Tetapi biasanya ada sebuah proposisi baru, sebuah pernyataan atau sebuah kalimat yang diperoleh karena dari pernyataan-pernyataan yang lain, ya kan? Contoh di sini. Kalau kita lihat, ya, hari hujan ini adalah pernyataan atomik. Tetapi kalau nomor 2 di sini kita lihat, jika hari ini hujan, ya, ini kurang ini, maka saya berangkat kuliah. Maka jelas di sini ada 2 pernyataan. Pernyataan pertama hari hujan, ya. Pernyataan kedua saya berangkat kuliah. Maka ini kita sering disebut sebagai yang namanya proposi majemuk. Jadi ada 2 pernyataan, ya. Di mana jika dan maka itu bukan pernyataan. Jika dan maka ini sering disebut sebagai namanya kalimat penghubung, ya. Jadi menghubungkan antara proposisi satu dengan proposisi yang lain, ya. Jika maka kalau dalam teori pemrograman biasanya kita sebut sebagai if then, kan gitu, ya. Jadi kalau bisa kita misalkan ya, hari ini hujan, kita simbolkan sebagai P, ya kan? Kemudian saya berangkat kuliah, saya simbolkan sebagai Q, misalkan. Oh, itu. Maka ini bisa saya tulis, bisa saya tulis menjadi ya P, ya apa if, ya. Sorry, ini bentar. Ini saya pakai laptop agak susah. If, ya. Kemudian P, ya,
kemudian then, nah, lucu ya kayak anak SD ya tulisannya ya. Sebentar. Then, ki kan gitu ya. Nah, ini kita tulis seperti ini gitu ya. Ini kalau kita menggunakan simbol tadi ya. Jika hari ini hujan, maka saya berangkat kuliah. Coba Mbak Tita, kira-kira true atau false ini kesimpulannya. Jika hari ini hujan, maka saya berangkat kuliah. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah, Mbak Tita? Bisa benar, bisa salah. Oke, bisa benar, bisa salah. Berarti ini termasuk kategori kalimat terbuka. Berarti harus ada pembuktian. Kapankah sebuah pernyataan itu benar, kapankah sebuah pernyataan itu salah. Oke, good. Baik. Next, ya. Nah, ini contoh lagi yang tadi ya. Ini contoh yang sederhana lagi. Oke. Jadi di sini ada sebuah proposisi P ya. Kita simbolkan sebagai P, hari ini hujan. Kemudian kita simbolkan sebagai Q, hari ini dingin. Ini kan sebuah pernyataan. Maka pernyataan ini bisa, misalkan ya, ini masih ingat teman-teman ya, kalau ini apa? Simbol or. Ya, atau simbol and. Ini adalah negasi atau not. Maka jika dari sebuah proposisi, hari ini hujan, P, Q, hari ini dingin, kalau kita ingin membuat suatu pernyataan, misalkan Q or ingkaran P. Artinya apa? Berarti apa? Hari ini hujan, hari ini dingin, ya kan? Hari ini dingin, ya kan? Hari ini dingin, ya. Atau or, karena simbolnya or, hari ini tidak hujan, ya. Nah, hari ini tidak hujan. Nah, tidak ini berarti menggunakan negasi. Jadi kayak or, kayak tidak itu adalah connected sentence, jadi penghubung antar suatu pernyataan atau suatu kalimat, ya. Jadi, nah hari ini dingin atau hari ini tidak hujan ini sebuah pernyataan, true atau false belum ditentukan ya. Atau dengan kata lain, jadi Anda bisa menggunakan kata lain bahwa hari ini dingin atau tidak hujan, ya kan ada masalah kan? Jadi antara secara equivalence bahwa pernyataan yang di ini dengan yang di bawahnya itu sama. Ya, oke. Berikutnya, hari ini tidak hujan dan hari ini tidak dingin. Nah, hari ini tidak hujan dan berarti negasi P and negasi Q. Atau dengan kata lain, hari ini tidak hujan maupun. Nah, maupun itu adalah sama dengan logika N. Kan gitu ya. Jadi sama dengan logika N. Karena dia sama ya. Oke. Ya, ini jadi lambat sekali ya. Saya nggak pakai mouse. Nggak apa-apa. Santai. Nah, ya. Kemudian hari ini atau ingkaran dalam kurung ingkaran P tidak benar hari ini tidak hujan berarti negasi benar ya atau dengan kita lain salah bahwa hari ini tidak hujan. Nah, ini contoh ya sebuah pernyataan. Jadi teman-teman memang harus melatih diri dari hal seperti ini. Bagaimana Anda mencoba mendefinisikan suatu pernyataan dengan menggunakan penalaran suatu logika. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, ntar kita saya jawab ya, tidak harus menunggu selesai. Oke, nah tadi saya sampaikan ada yang disebut sebagai sentence atau relasi proporsional. Jadi tadi ya ada jika maka, ada or, ada not. Nah itu yang kita sebut sebagai relasi proporsional atau penghubung. Ya, jadi yang sering disebut sebagai proporsional konektif. Ya, ini kan. Jadi ntar teman-teman wajib paham tuh. Ya, jadi untuk membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan ya satu atau lebih proposisi. Apa itu? Bisa menggunakan penalaran not, kemudian and, or. Nah, ini yang dasar ya. If then, if and only if, kemudian if then else. Ini adalah penalaran logik yang wajib
dipahami oleh teman-teman karena ini konsep dasar pada saat Anda akan belajar bahasa pemrograman. Ya. Jadi dari aturan ini kita mengatakan bahwa proposition itu ya sebetulnya ya kalimat. Jadi kalau misalkan ya kalau dalam bahasa kita kan aku itu kan bukan kalimat, kata. Tapi kalau di bahasa program aku itu ya kalimat gitu loh. Misalkan ya P ini kan satu ya, maka dia sebagai proposition tapi suatu kalimat. Negasi proposition P, not P. Conjunction itu PNQ, disjunction PRQ, implication if, P, then Q, ekuivalensi if and only if, sedangkan condition adalah if then else. Ya, nah ini kalau ini menggunakan istilahnya English like ya, ada not, ada and, ada or. Seulang lagi ini adalah wajib dipahami. Anda akan sampai tua, sampai kapanpun, kalau sudah interaksi dengan komputer, terutama untuk sistem logika, Anda harus pahami ini. Ya. Nah, kalau kita simbolkan dalam bentuk konvensional, simbolnya seperti ini ya. Ini berarti negasi. Ini tadi apa? And, or. Nah, if then simbolnya seperti ini. Kemudian if and only if sebagai ekuivalensi, simbolnya seperti ini. Kemudian ada if then else. Ya, jadi sebuah proposisi terbentuk karena ada yang kita sebut sebagai proportional connective. Ya, baik. Nah, ini setelah ini apa yang harus Arif pahami? Harus bisa memahami tentang aturan-aturan apa itu not, apa itu and, apa itu or, dan seterusnya. Kalau kemarin kan kita mendefinisikan aturan logika untuk gerbang logika. Nah, kalau ini adalah proposal konektif yang memang akan kita gunakan pada saat menyusun sebuah pernyataan, sebuah sentence dalam bentuk kalimat logika. Ya, oke. Next, nah ini contoh teman-teman ya. Ini contoh bagaimana sih merubah dari sebuah. Ini kan jadi teman-teman, ini kan ada P, ada Q, saya ulang lagi itu adalah sebagai contoh yang mewakili suatu pernyataan ya. Kan diwakili ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Ini kan untuk permudah. Jadi ini ada berapa pernyataan di sini? P, Q, R. Berarti di sini ada 3 pernyataan. Ya. Apa itu? Diwakili oleh P, Q, dan R. Dan ini adalah sebuah kalimat logika kalau kita baca if ya P or Q and if Q then R, then if dalam kurung P and Q then not R. Nah, ini sebuah kalimat logika yang itu Anda akan menjadi sebuah cara melatih penalaran pada saat Anda membuat sebuah instruksi program menggunakan bahasa pemrograman ya. Nah, ini menggunakan model English like. Sedangkan kalau kita rubah dalam bentuk seperti ini ya. Jadi tadi if, nah kalau di sini berarti teman-teman memang harus paham tentang konektif utamanya. Nah, kalau Anda lihat konektif utamanya adalah if, then, ya kan? Nah, maka di sini simbolnya adalah sebentar ini saya ganti warna bisa nggak? Open color. Misalkan blue, ya kan? Maka kalau Anda lihat, ini adalah simbol untuk, tadi apa? If, then. Kan gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi nih, yang ini kan. Nah, kemudian di dalamnya ada or. Ini kan or. Or ini kan berarti ini ya, ini or. Ini and, ini kan. Kemudian ini, if then ini tadi, ya. Ini masuk ini. Ya, oke. Kemudian and, ini. Kemudian di sini ada not. Ini masuk ke sini. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini hanya cara bagaimana merubah suatu kalimat logika yang dalam bentuk English like ke dalam bentuk konvensional. Ya, jadi ini itu apa gitu ya? Ya ini cara bagaimana kita belajar penalaran mendesain sebuah instruksi dalam suatu program. Itu harus belajar ya. Nah, caranya apa? Menggunakan namanya logika proporsional.
konvensional ya. Oke. Sampai hari ini sampai detik ini ada yang mau ditanyakan? Pelan-pelan saja ya. Ini logik sekali soalnya. Oke, baik. Halo, ada yang mau ditanyakan? Baik. Di-mute ya, tolong ya bagi yang tidak ada komunikasi dengan Pak Kusnawi, kalau bisa di-mute dulu. Baik, ini contoh yang kedua ya. Ini contoh yang kedua kayak tadi, jadi merubah dari sebuah kalimat logika English like ke dalam bentuk konvensional ya. Saya kira sudah sama. Nah, kalau kita lihat di sini tuh if and only ya, ini simbolnya ini. Nah, kan? Ini or, ini and, ya. Baik. Bisa minta tolong di mute yang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi ini contoh sebuah pernyataan dalam bentuk English like dan dalam bentuk konvensional ya. Oke. Ini contohnya teman-teman ya. Kita coba stop share ya. Ini misalkan contoh nih, contoh yang sederhana, sebuah pernyataan yang akan kita gunakan. Misalkan, tadi mana? Oke, ya. Coba teman-teman bisa lihat ya. Misalkan suatu program, ya. Misalkan di sini ya, penggunaan if, then, misalkan pada PHP, ini contoh aja ya. Oke, pada contoh. Maka kalau Anda lihat sini teman-teman, kita klik, ya. Maka logika if then itu akan digunakan di sebuah program. Ini contoh seperti ini, ya. Cuma dia menggunakan sintak bahasa pemrograman, ya. Misalnya ini, ya. Contoh misalkan ini. Ya, ini kan dalam bahasa PHP gitu ya. Oke. Maka logika tadi harus paham. Oh, berarti ini if ya, sebuah variabel ini aslinya seperti apa. Nah, ini contoh. Jadi penggunaan not, saya ulang lagi, or, and, ya logika dasar itu, kemudian connective sentence ada if then, if and only if, kemudian if then else, itu adalah sesuatu yang harus Anda pahami. Walaupun dalam prakteknya di bahasa komputer mereka biasanya agak sedikit berbeda formatnya, tapi prinsipnya sama ya. Oke. Pokoknya ini contoh saja. Kalau mungkin di Python, karena kita akan menggunakan Python ya, oke, misalkan penggunaan if then ini juga sama. Ya. Nah, ini contoh ya. Ini ya, jadi sebuah logika if, ini kan sebetulnya kalau Anda lihat sebuah pernyataan kan, ini kan sebuah pernyataan sebetulnya. Hai komputer, saya punya nilai A 233, saya punya B, nilai B 200, jika B lebih besar daripada A, maka Anda harus menampilkan yang terbesar, misalkan. Kan gitu. Ya enggak? Ya. Ini kan sebuah pernyataan sebetulnya. Coba saya nanya nih. Siapa nih ya? Oke, ini contoh. Mbak Grinata. Halo Mbak Grinata, bisa dengar suara saya? Halo Mbak. Mbak Grinata. Oke. Ya. Putus-putus. Bisa lihat ini kan, nilai A-nya 33, nilai B-nya 200, ada sebuah pernyataan, jika B lebih besar daripada A, true atau false? True atau false? True, Pak. True kan? Berarti kalau true benar, nilainya akan muncul B sama dengan 200 ya, karena atau bahwa betul bahwa B itu lebih besar daripada A. Ini kan sebuah pernyataan, teman-teman. Ya. Sehingga kalau Anda akan jalankan, ini kebetulan ada compile, yang contoh aja. Pada saat Anda jalankan, komputer akan mengerti apa yang teman-teman maksud gitu, ya. Oke, ini koneksinya agak luar biasa. Nah, contoh ya, kita jalankan nih. Oke, run ya. Nah, ini biasanya agak lambat. Tapi kita nggak mau pakai ini ya. Oke.
Ya, jadi ini ntar akan muncul B is greater than. Kenapa? Karena penyataannya adalah true gitu loh, ya. Oke, kita abaikan dulu ini, ya. Oke, kita kembali ke materi lagi. Kita stop and screen, kemudian kita lakukan lagi. Oke. Yap. Kita lanjutkan. Ya, nah. Next, ya. Nah, pada saat Anda ini membuat sebuah pernyataan logika atau sebuah kalimat logika, Anda juga bisa memberikan nilai kebenaran pada satu logika yang kita sebut sebagai interpretasi. Karena kayak tadi misalkan hari ini hujan, ya contoh misalkan kayak tadi ya, contoh nih misalkan ya, sebentar tadi yang mana? Misalkan hari ini hujan dan hari ini mendung, ya. Kita tidak tahu, tapi kalau misalnya hari ini mendung, hari ini hujan itu adalah kita beri nilai true, hari ini hujan kita beri nilai false, maka jelas kesimpulannya kalimatnya pasti salah. Jadi intinya, pada saat Anda memberikan sebuah pernyataan, itu juga Anda bisa menginterpretasikan sebuah nilai dari suatu pernyataan. Contoh ya, misalkan ini, not, ya, di sini, not, P or Q. Ingat ya, kalau kita rubah menjadi apa? Ingkaran P, kan? Or Q, kan gitu ya. Oke. Ternyata, misalkan P-nya tuh true. Nilainya adalah true P-nya. Ini namanya kita memberi interpretasi nilai. Kemudian, Q-nya kita kasih nilai adalah false. Nah, gitu kan? Anda masih ingat, oh ini logikanya menggunakan logika OR. Jika true or false, maka hasilnya pasti false. Nah, itulah. Ya. Jadi Anda harus paham sebuah aturan OR bagaimana, AND bagaimana, NOT bagaimana, dan seterusnya. Ya, jadi Anda seulang lagi bisa memberikan interpretasi kepada suatu pernyataan atau kalimat logika. Nah, kalau misalkan kita rubah P-nya true, Q-nya true, pasti hasilnya akan menjadi true. Kenapa? Nah, nanti kita belajar ada yang disebut namanya aturan sematik, yaitu aturan tentang AND, aturan tentang OR, aturan tentang NOT, dan seterusnya. Ya. Oke, next. Ini teman-teman memang harus pelan-pelan, ya, karena ini tahap harus pelan-pelan karena logik sekali ya. Oke. Kalau yang memang koneksinya bermasalah nggak apa-apa, masuk lagi nggak apa-apa ya. Oke. Next, berarti ada namanya interpretasi. Jadi Anda bisa memberikan suatu nilai kebenaran kepada suatu kalimat logika ya. Oke, nah ini contoh lagi nih. Misalkan ada sebuah pernyataan P 17 adalah bilangan prima. Q bilangan prima selalu ganjil. Nah, ya kan? Anda misalkan bahwa 17 itu adalah bilangan prima, kita kasih nilai true. Ya. Bilangan prima selalu ganjil. Misalkan kita kasih bahwa ini adalah salah. Ya kan? Maka, kalau ada sebuah pernyataan P, N, Q, nah, ya kan? Artinya, bilangan prima dan 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil, itu bagaimana? Nah, ini kan tadi ya. Nah, karena Anda menggunakan logika N, ya kan? Bahwa N itu kan kemarin masih ingat ya, kalau true ketemu false, pasti hasilnya adalah false. Oh, berarti kalimat PNQ atau 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil itu salah. Nah, gitu ya. Jadi Anda bisa. Tapi kalau Pak, saya pengen menginterpretasi bahwa bilangan prima selalu ganjil itu true, ya monggo, ya kan? Maka kalau dia true, hasilnya pasti true, kan begitu. Ya. Oke. Next. Nah, kenapa kok tadi tahu ya kalau PNQ dengan P nilainya true, Q nilainya false, itu ada yang kita sebut sebagai semantic rule. Yaitu suatu aturan yang digunakan untuk menentukan suatu nilai kebenaran dari suatu kalimat dari interpretasi suatu proposition.
sisi. Kan tadi kita udah menginterpretasi ya. Oh, jika P-nya true, jika P-nya false, kalau kita menggunakan OR itu hasilnya apa? Nah, gitu ya. Oke, yuk. Kita satu-satu. Baik. Pertama adalah negasi rule. Saya kira teman-teman tahu ya, ini berarti lawan katanya deh. Kalau suatu pernyataan atau suatu kalimat P itu sama dengan true, maka negasi P-nya pasti false. Kalau suatu pernyataan atau kalimat P itu adalah false, maka negasinya pasti true. Saya kira ini sederhana ya. Contoh, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Kalau lingkaran P-nya berarti tidak benar, Semarang ibu kota Jawa Tengah. Atau Semarang bukan ibu kota Jawa Tengah. Kan gitu ya. Oke. Next lagi. Yang kedua adalah N. Tadi udah ya. Nah, sebuah aturan N seperti apa? Sebuah konjungsi akan bernilai true, ya kan? Nah, akan bernilai true. Ulang lagi. Akan bernilai true. Ini kan ya. Jika salah satu proposisinya, sebentar, jika setiap proposisi dia true, ya kan? Kalau dia true, true pasti true. Tapi kalau salah satunya ada nilai false, pasti semuanya false. Nah, gitu lah. Ya, jadi Anda, nah logika N itu kayak tadi, pada saat saya mencontohkan menggunakan instruksi untuk ATM, kan gitu. Ya. Contoh nih, mahasiswa di ruangan ini gemar membaca atau menulis. Ya, ini kan berarti salah ya. Harusnya ini menggunakan N, ya kan? Oke, ya. Berarti mahasiswa di luar mahasiswa kalau misalkan ini adalah true, ya kan? Kemudian N ini adalah false gitu, ya. Maka kalau dilihat dari aturan ini mana? Oh, P-nya itu true, kemudian Q-nya itu false, berarti hasilnya berarti pasti false, kan begitu ya. Permisi, Pak. Yes. Ya. Maaf, Pak, yang tadi yang operator OR tadi, boleh mohon diulang sekali lagi, Pak, soalnya keputus. Oke, habis ini ada OR ya. Habis ini ada OR ya. Habis ini ada. Oke, jadi ini aturan untuk N. Nah, ya. Untuk aturan OR, nah contoh nih ya. Aturan OR atau disjunction itu akan bernilai true jika salah satu proposisinya true. Contoh ya. Ini sambil ada azan, saya pelan-pelan aja. Ini ada true, di sini ada true. Pasti semuanya true. Kan gitu ya. Tapi kalau ininya false, kemudian ini false, pasti hasilnya false. Karena OR itu kan pilihan. Ya. Jadi kalau contoh tadi, misalkan Anda membuat aplikasi untuk login username sama password. Anda lupa menggunakan logika OR. Wah, bubrah. Saya tahu nomor induknya mahasiswa, misalkan 20850140, passwordnya saya nggak tahu, tapi saya masukin sembarang. Karena saya menggunakan logika OR, jika username-nya benar, gitu, jika username-nya benar, misalkan, ya kan, kemudian password-nya salah, saya tetap masuk. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, itu menjadi problem, makanya kemampuan teman-teman untuk memahami connective sentence, and, or, dan not itu sangat penting sekali. Nah, contoh misalnya di sini. Ya. Calon mahasiswa, nah ini oke, ini tadi kebalik ya. Ini kebalik ininya, kebalik contohnya tadi. Oke, enggak apa-apa. Ini kita or ya, atau ya, enggak apa-apa. Ini kebalik, contohnya tadi kebalik. Enggak masalah. Ya. Jadi misalkan calon mahasiswa geografi dinyatakan diterima apabila nilai TPA-nya itu di atas atau lebih besar sama dengan 475 atau TOEFL-nya sekian. Kan gitu ya. Ternyata saya TOEFL-nya cuma 450. Ya kan? Tapi TPA saya nilainya adalah 500. Ya kan? Berarti kan yang ini itu adalah true,
ya kan? Yang ini adalah false, ya kan? Tapi Pak Ustadz diterima nggak? Diterima sebagai mahasiswa geografi nggak, Mbak Anissa atau siapapun? Diterima ya, karena salah satunya memenuhi syarat, karena Anda menggunakan or. Tapi pada saat saya menggunakan N, diterima nggak? Tidak, karena semua kalau N itu semuanya wajib true, harus memenuhi syarat. Nah gitu loh maksud saya. Ini kayaknya sepele teman-teman, tapi ini penalaran dasar yang harus teman-teman kuasai pada saat bicara bagaimana Anda belajar untuk memberikan instruksi kepada komputer gitu loh. Nah ini menariknya di sini. Anda belajar di Harvard University pun ini wajib tahu. Anda belajar di MIT di di Singapura pun Anda harus tahu ya. Ini memang mata kuliah dasar yang harus Anda pahami. Oke, next. Nah, dari hukum tadi 3 ada not, ada or, ada and. Ternyata setelah kita telusuri, maka akan menghasilkan apa yang disebut sebagai hukum-hukum logika proposisi. Biasanya memang ini digunakan pada saat Anda ingin melakukan satu pembuktian tentang keekivalensi sebuah proposisi. Kan menarik sekali. Jadi misalkan Anda ya mendefinisikan sesuatu, oh ternyata saya membuat program kok ada beberapa baris. Ternyata saya cukup dengan 1 baris gitu loh. Itu contoh dalam dunia nyatanya ya. Jadi saya ulangi lagi, dari aturan semantik N, or dan not ternyata menghasilkan apa yang disebut sebagai hukum-hukum logika proposisi. Ya, ini memang matematika banget, tapi nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu. Nah ini loh ya. Jadi ada hukum identitas, hukum dominasi, hukum negasi. Ya ini contoh ya. Ini yang lainnya ntar teman-teman bisa sambil membaca ya. Jadi contoh, misalkan, karena waktu terbatas, ini saya pelan-pelan banget. Kalau terlalu cepat, saya khawatir ada yang ketinggalan. Misalkan sebuah pernyataan P, itu kalau diorkan dengan false, itu pasti ketemunya P. Nah, gitu lah. Jadi kalau ada sebuah pernyataan P or false, pasti P. Ya kan? Contoh, yang kedua misalkan. Ada sebuah, apakah P or P sama dengan P? Coba kita buktikan. Ya. Misalkan P itu adalah true, ya. Kemudian maka coba P or P itu kan berarti ini true, ya. Or true, hasilnya apa? Hasilnya true. Nah, gitulah. Berarti bahwa P or P sama dengan P. Nah, gitu maksudnya. Ya. Begitu juga yang lainnya. Nah, misalkan contoh De Morgan ya, ini hukum De Morgan sangat terkenal. Misalkan saya contohkan P-nya itu misalkan true, ya. Kemudian Q-nya itu adalah false, misalkan. Oke. Nah, kita lihat ya. Kita cek nih. Berarti ingkaran dalam kurung, ini apa? P itu apa tadi? True ya, true. Ya kita rubah. And false ya. Kemudian, nah ini simbol apa? If and only if, ekuivalen ya. Oke. If and only if atau ekuivalen, apakah betul sama dengan P? P itu apa? P itu true ya. Ingkaran P berarti dari true menjadi false. False, ya kan? Kemudian or ingkaran Q. Ingkaran Q itu apa? True. Nah, betul sekali. Nah, kalau kita cek ya. Ini true and false, hasilnya false. Kan gitu ya. Ya. Kemudian kalau ini false or true, hasilnya true. Kan gitu tuh. Nah, ternyata ingkaran dari false apa? Ayo, sama dengan true. Nah, berarti nilai antara ini dengan ini sama, yaitu sama-sama true. Ini pada saat P-nya true, Q-nya false. Kalau Q-nya false, Q-nya true, boleh. Anda bisa mencoba. Ya, makanya ntar Anda bisa membuktikan menggunakan yang namanya tabel kebenaran.
Ya, oke guys, enggak apa-apa ya. Tetap semangat ini. Oke, next. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh penggunaan untuk menyederhanakan sebuah hukum atau sebuah pernyataan yang lebih sederhana. Jadi ternyata teman-teman, jika Anda membuat sebuah kalimat logika, ini ya misalkan ya, maka ternyata sama dengan ini gitu loh. Maka kalau dalam kenyataan programming, Anda nggak perlu bikin seperti ini, cukup menggunakan perintah ini misalkan. Nah, ini contoh. Ya, jadi ini untuk ekivalensi saja bahwa P or dalam kurung ingkaran P or Q itu sama dengan P or ingkaran Q menggunakan tadi hukum-hukum proposisi. Nah, cuma memang kalau pakai ini teman-teman harus hafal, harus paham tentang bentuk-bentuk hukum logika proposisi. Ya, saya tidak akan memaksa Anda untuk ini, tapi yang penting Anda membuktikan. Caranya dengan apa? Misalkan dengan kalimat tabel kebenaran. Contoh, apakah betul bahwa sebuah pernyataan P or Q itu sama dengan ingkaran dalam kurung ingkaran P or ingkaran Q? Nah, berarti ini ada berapa proposisi? Ada 2, P dan Q. Oke, P sama Q. Ya, oke, kita berarti false, false, true, true. Ini false, true. Intinya ini adalah interpretasi yang kita berikan pada suatu proposisi, harus beda. Ya, ini false dengan false, false dengan true, true dengan false, true dengan true itu ya. Kemudian kita akan menerjemahkan. Coba ini hasilnya apa? Nah, or kan? Kalau false or false itu false, false or true itu true dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ada negasi P, maka Anda terjemahkan juga. Ya, biar mempermudah. Berarti kalau P negasinya menjadi true, kalau false menjadi true dan seterusnya. Ya kan? Ini kan dirubah ke sini toh. Nah, ya. Kemudian di sini juga ada kalimat ingkaran Q. Untuk mempermudah memang harus dibikin seperti ini. Oh, berarti kalau Q-nya false, maka negasinya true kan gitu. Ya, ini sama kayak tadi. Dan seterusnya. Setelah itu, ini kita turunkan di sini. Satu-satu. Berarti ini kita ambil dari nilai ini. Ya kan? Ingkaran Q kita ambil dari nilai ini. Nah, gitu kan? Ya enggak? Maka kalau true or, nah ini N ya. True and true pasti true. Ingat ya. Pokoknya kalau N, kalau semuanya true pasti true. Kalau selanjutnya ada false pasti false. Maka yang lainnya tidak perlu Anda lakukan karena pasti semuanya false gitu loh maksudnya. Ya, kemudian hasil ini dinegasikan. Oh, true menjadi false. False menjadi true. False menjadi true. False menjadi true. Oh, berarti betul ternyata P or Q sama dengan ingkaran dalam kurung ingkaran P on Q apa? Dilihat dari yang merah ini, ya kan? False, true, true, dan true. Nah ini, ya. Jadi besok pembuktiannya menggunakan tabel kuadrat nggak apa-apa. Tapi kalau Anda memang suka matematika, bisa menggunakan hukum-hukum logika proposisi. Oke, baik. Nah, oke, kemudian ya semantic rule untuk aturan if then. Nah, tadi sudah ya. Aturan untuk if then. Oke. Jadi dengan if then itu berarti if if then itu ya. Oke, if then ini ingat ya. Pokoknya kalau ada sebuah answer then atau P-nya true, kemudian Q-nya itu false, maka false. Yang lainnya pasti true. Nah, gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Contoh misalkan, dalam sebuah pernyataan, jika adik lulus, maka ia mendapat hadiah dari ayah. Sekarang, ini sebagai P. Ya. Kemudian ini sebagai Q. Ya kan? Ini P. Ya kan? Ini sebagai Q. Ya. Nah, berarti kalau adik lulus, oh ternyata dia true. Ya, sorry. Ia mendapat hadiah. Oh, otomatis. Oh, betul dong. Karena adik lulus, maka ia mendapat hadiah. Maka ini jawabannya adalah true. Coba misalkan di sini. Adik lulus ujian. Benar. Ia tidak mendapatkan hadiah.
Oh, ya pantas karena dia tidak lulus ujian, maka tidak mendapatkan hadiah. Berarti jawabannya adalah false. Kan False. gitu ya. Contoh lagi yang kadang menarik ini. Ya, ini contoh. Adik lulus ujian itu adik tidak lulus ujian. Tetapi kok di sini dia mendapatkan hadiah dan dia true gitu loh. Oh, mungkin karena ada beberapa syarat lain yang memang dipenuhi walaupun dia itu tidak lulus ujian tetap mendapat hadiah misalkan. Itu bisa terjadi. Ya. Oke. Kemudian false dan false. Adik tidak lulus ujian, false. Ia tidak mendapat hadiah, false. Ya benar, berarti jawabannya adalah true. Nah, ini contoh. Ya. Jangan khawatir, ntar dalam berikutnya di keseharian Anda akan terbiasa menggunakan if then di dalam suatu program. Ya, oke. Kita next ya. Ini ntar dibaca ya. Ini sebenarnya nalarnya kayak tadi. Misalkan kenapa kok dia benar dan tidak, ini penalaran ntar dibaca ya, karena waktunya terbatas. Baik, next. Yang terakhir adalah aturan if then else. Nah, ini yang agak jadi di sini ada 3 interpretasi ya. Ada P, kita contohkan ya. Ada P, ada Q, ada R. Intinya gini, kalau suatu proposisi dia true, pasti jawabannya adalah R, ya kan? Kalau Q-nya itu false, pasti kalau Q-nya false ya, pasti jawaban kalau P-nya itu true, pasti jawabannya Q. Ya, salah ya. Jadi Q. Tapi kalau P-nya itu false, pasti jawabannya adalah R. Ya kan? Nah, begitu. Ya. Misalkan jika, maka, jika tidak. Berarti kan jika itu adalah if, maka itu then, else itu jika tidak. Ya. Jika usia Anda kurang lebih dari 60 atau masa kerjanya lebih dari 25, maka mendapatkan tunjangan pensiun. Jika tidak, tunjangan pensiun adalah 0. Sekarang misalkan ini, usia saya sekarang 40. Ya. Kemudian masa kerja saya itu 30. Kira-kira saya mendapat tunjangan atau tidak? Usia saya, saya 40, masa kerja saya 30 tahun karena saya sudah kerja sejak kecil. Kira-kira saya dapat tunjangan atau tidak? Dapat. Dapat ya. Karena Dapat, apa? Pak. Ini nilainya adalah true. Ya. Kalau P-nya true, maka dia ke Q. Berarti kalau P-nya true, maka saya Q mendapat tunjangan. Nah, gitu loh ya. Oke, next. Yuk, sambil jalan lagi ya. Karena memang agak terbatas waktunya. Oke. Nah, terakhir itu adalah if and only if. Itu ekivalensi saja. Jadi, sebuah pernyataan jika P-nya itu true, ya, ini true, pokoknya sama, maka dia hasilnya true. Karena kan ekivalen ya. Tapi jika, pokoknya kalau sama, dia pasti true. Tapi kalau salah satunya beda, dia pasti false. Ya, nah biasanya banyak cara menyajikan contoh, misalkan P jika dan hanya jika Q. Itu sama dengan if and only if. Atau P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Ini juga sama. Jika P maka Q dan sebaliknya. Berarti itu sama. P, I, F, F, Q. Nah, ini hanya cara. Sejumlah cara untuk menyebutkan sebuah aturan if and only if. Ya. Oke. Oke, kemudian, nah sekarang ini contoh ya. Udah tadi ya, ini contoh bagaimana Anda menerjemahkan sebuah kalimat logika. Ya, apakah suatu kalimat logika itu benar atau salah dengan menggunakan yang namanya tabel kebenaran. Contoh, ya. Ini sebentar lagi, ya. Contoh nih. Ini ada suatu kalimat logika. Ingat ya, kalau kita rubah menjadi apa nih? Not, dalam kurung, P, ya, N, kemudian apa nih? Lingkaran, P, gitu ya. Nah, kemudian, or, Q, kan gitu toh? Ya enggak? Kalau saya rubah. Tapi biar lebih bagus memang ini diginiin. Ya. Gitu ya. Nah, malah kelihatan ya. Ya sudah nggak apa-apa. Ya. Maka ini namanya dirubah dalam bentuk kalimat simbol konvensional tadi ya. Kemudian
buatlah tabel dengan menginterpretasikan kemungkinan nilai dari setiap proposisi. Berarti menggunakan tabel kebenaran kayak tadi. Next. Nah, tadi udah benar ya, nilainya seperti ini. Ya, tadi dari kalimat tadi nilainya udah betul menjadi seperti ini. Nah, ini bagaimana kesimpulan atau kebenaran dari kalimat ini? Maka Anda menggunakan table. Tadi ya, kebetulan di sini ada dua pernyataan, yaitu P dan Q. Ya. Jadi ini pokoknya harus diurutkan dan harus berbeda. Oh, karena ini ada ingkaran P, maka di sini juga ada ingkaran P ya, biar mempermudah. Nah, dari ambil di sini. True menjadi false, true menjadi seterusnya. Kemudian setelah itu kita hitung di sini. Ya, terjemahkan di sini. P, N, ingkaran P. Berarti ini yang kita akan uji. Ini sama dengan ini. Hasilnya, kalau true and false, pasti false. Pokoknya kalau N, salah satunya ada false, pasti false. Ya, ini semua jadi false kan? Nah. Kemudian di sini karena soalnya ingkaran ini berarti sekarang dinegasikan. Maka false semuanya menjadi true. Baru diorkan dengan ki. Berarti ini ntar diorkan dengan ki. Nah, ya kan? True or true, true, false or true, true. Maka ternyata nilai kebenaran dari suatu kalimat logika ini adalah true, 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 true. Pada saat P true, Q true, hasilnya true. Pada saat P-nya false, Q-nya false, juga true. Pada saat Q-nya true, Q-nya false, juga true. Pada saat Q-nya false, Q-nya true. Nah, ya, berarti kalimat logika ini suatu kalimat yang nilai kebenarannya adalah valid karena semuanya true semua ya. Nah, teman-teman, ini contoh bagaimana mengetahui atau menentukan kalimat kebenaran menggunakan tabel tabel kebenaran ya. Jadi saya ulang lagi, Anda harus paham tentang tadi kalimat sentence tadi ya. Jadi ada proposition connective ya. And, or, not, if then else, dan if and only if. Itu adalah logik dasar, pemahaman dasar yang harus diketahui pada saat Anda ingin belajar penalaran untuk membangun sebuah program dalam suatu komputer ya. Oke. Baik, nah teman-teman ntar silakan. Di situ ada sebuah link yang bisa Anda pelajari untuk memperjelas, untuk memperkaya dari apa-apa yang Pak Kusnawi tadi sampaikan ya. Oke, ini biasanya ini luar biasa teman-teman. Baik teman-teman, sebelum kita diskusi ya, karena ini saya rekam biar lebih formal, kita akan melakukan diskusi. Sebelum diskusi, saya tutup dulu. Terima kasih atas kesempatan hari ini yang luar biasa ya teman-teman. Tetap stay untuk mencoba memahami, dan kita akan sama-sama berkomunikasi lagi di tipe yang asinkronus ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.